Kini muncul kabar bahwa raja dan ratu mungkin menghadapi masalah besar terkait apa yang terjadi pada dirinya. Sebagian orang percaya bahwa mereka memiliki peran dalam kecelakaan yang merenggut nyawanya, dan hal itu kini memicu berbagai tuntutan hukum. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat besar, karena membuat banyak orang bertanya-tanya tentang masa depan keluarga kerajaan. Dunia menyaksikan dengan penuh keterkejutan dan rasa ingin tahu ketika kisah yang luar biasa ini terus terungkap. Mungkinkah ini menjadi akhir dari keluarga kerajaan seperti yang selama ini dikenal? Apakah kebenaran akhirnya akan terungkap setelah bertahun-tahun berlalu? Misteri di balik akhir. Tragis Putri Diana kembali menjadi sorotan, dan rasanya seluruh dunia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penyelidikan rahasia. Bayangkan situasinya. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak kematian tragis Diana. Dunia tampaknya telah melanjutkan hidupnya. Setidaknya itulah yang diyakini banyak orang. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah badai kontroversi muncul. Suatu malam, sebuah video misterius bocor ke internet. Pada awalnya banyak orang menganggapnya palsu. Kualitasnya buram, gambarnya berguncang, tampak seperti rekaman rahasia lama. Namun isi video tersebut membuat semua orang terdiam. Video itu memperlihatkan sebuah pertemuan rahasia yang seharusnya tidak pernah diketahui publik. Di dalamnya, tampak seorang pria yang sangat mirip dengan Raja Charles saat masih lebih muda. Camilla juga terlihat duduk diam di sudut ruangan sambil mendengarkan. Seorang pria yang berpakaian seperti agen intelijen Inggris berbicara tentang perlunya menghilangkan ancaman terhadap keluarga kerajaan. Dalam percakapan tersebut, nama Diana disebut secara langsung. Internet langsung meledak. Saluran berita di berbagai negara mulai memberitakannya. Tiba-tiba perhatian dunia kembali tertuju pada malam kelam di Paris itu. Mungkinkah kematian Diana bukan sekadar kecelakaan? Tak lama kemudian, bukti-bukti lain yang mengejutkan mulai bermunculan. Rekaman CCTV, lama dari terowongan tempat kecelakaan terjadi, muncul kembali. Rekaman yang konon telah dihancurkan bertahun-tahun lalu itu memperlihatkan sebuah mobil hitam misterius yang mengikuti kendaraan Diana. Beberapa mantan anggota intelijen muncul sebagai pelapor. Dengan rasa takut yang masih terlihat jelas, mereka mengaku dipaksa untuk diam selama bertahun-tahun. Salah seorang di antaranya mengatakan, "Kami diberitahu bahwa semua ini dilakukan demi kepentingan negara." Tim forensik digital kemudian ikut melakukan penyelidikan. Mereka menemukan surat-surat rahasia yang pernah ditulis Diana. Dalam surat-surat tersebut, Diana mengungkapkan ketakutannya terhadap keselamatannya sendiri. Bahkan dalam salah satu suratnya ia menulis, "Mereka sedang merencanakan sesuatu, dan aku tahu siapa yang berada di baliknya." Kata-kata itu membuat banyak orang merinding. Tes DNA, transaksi keuangan, serta rekaman-rekaman rahasia mulai membentuk gambaran yang mengerikan. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan teka-teki itu tampak saling terhubung. Dan yang mengejutkan, semuanya seolah mengarah kepada Charles dan Camilla. Dunia menyaksikan dengan tidak percaya. Judul-judul berita bermunculan di mana-mana. Misteri kematian Diana kembali menjadi topik utama. Kerumunan massa berkumpul di luar istana Buckingham sambil meneriakkan nama Diana. Keluarga paling terkenal di dunia kini menghadapi masa tergelap dalam sejarah mereka. Persidangan kerajaan. Kemudian sesuatu terjadi yang sebelumnya dianggap mustahil. Pemerintah Inggris mengumumkan akan menggelar persidangan kerajaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang raja dan ratu yang sedang berkuasa dikatakan harus menghadapi pengadilan atas tuduhan serius. Persidangan tersebut segera menjadi perhatian terbesar dunia. Kamera berkilatan saat Charles dan Camilla tiba di gedung pengadilan. Wajah mereka terlihat pucat dengan tatapan yang tampak berat. Jalan-jalan dipenuhi massa yang membawa foto Diana. Ada yang menangis, ada yang berteriak, dan ada pula yang hanya berdiri terpaku karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di dalam ruang sidang, para saksi memberikan kesaksian yang mengejutkan. Mantan staf kerajaan yang dahulu setia kepada mahkota mulai menceritakan apa yang mereka ketahui. Mereka berbicara tentang pertemuan-pertemuan rahasia di istana, percakapan tersembunyi, dan berbagai instruksi yang disampaikan secara diam-diam. Seorang mantan pengawal kerajaan bahkan menahan air mata saat berkata, "Saya diperintahkan untuk mengikuti Diana dan melaporkan setiap gerakannya. Saya tidak pernah membayangkan semuanya akan berakhir seperti ini."
Seorang mantan perwira intelijen kemudian memberikan kesaksian mengenai dokumen-dokumen rahasia yang menurutnya menunjukkan bahwa Diana pernah diawasi secara ketat. Persidangan semakin memanas ketika rekaman audio rahasia diputar di ruang sidang. Suaranya tidak terlalu jelas, tetapi cukup terdengar. Suara tersebut diklaim mirip dengan Charles dan berisi pernyataan yang menimbulkan berbagai spekulasi. Selanjutnya, catatan keuangan diperlihatkan. Sejumlah besar uang disebut mengalir melalui berbagai rekening rahasia. Setiap bukti yang diajukan dianggap semakin memperburuk situasi. Di luar gedung pengadilan, masyarakat terpecah. Sebagian masih mendukung monarki, sementara yang lain menuntut keadilan bagi Diana. Demonstrasi terjadi di berbagai tempat. Para pendukung kerajaan berhadapan dengan mereka yang menyerukan penghapusan sistem monarki. Puncaknya terjadi ketika seorang sahabat lama Diana memberikan kesaksian emosional. Dengan berlinang air mata, ia menceritakan percakapan mereka beberapa minggu sebelum kematian Diana. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia merasa takut. Ia berkata, "Jika sesuatu terjadi padaku, lihatlah mereka. Lihat Charles dan Camilla." Ruang sidang pun hening. Perkara ini tidak lagi sekadar kasus hukum, tetapi telah menjadi bagian dari sejarah. Reaksi dunia. Ketika berbagai informasi itu menyebar, dunia bereaksi dengan cepat. Media internasional memberitakannya tanpa henti. Para pemimpin dunia ikut memberikan tanggapan. Di berbagai negara persemakmuran muncul perdebatan mengenai hubungan mereka dengan monarki Inggris. Banyak pihak mulai mempertanyakan masa depan institusi tersebut. Di Inggris sendiri, jalan-jalan dipenuhi demonstrasi. Sebagian masyarakat membawa foto Diana dan meneriakkan namanya. Yang lain menyerukan perubahan besar terhadap sistem pemerintahan. Nama Diana kembali menjadi simbol yang kuat. Film dokumenter diproduksi, buku-buku baru diterbitkan, dan wawancara lama kembali diputar. Banyak orang mengenangnya sebagai sosok yang penuh kasih, anggun, dan dekat dengan rakyat. Kehidupan setelah semua berakhir. Menurut berbagai laporan dan rumor yang beredar, Charles dan Camilla memilih menjalani pengasingan setelah seluruh kontroversi tersebut. Tidak ada yang benar-benar mengetahui lokasi mereka. Beberapa orang percaya mereka tinggal di tempat terpencil yang jauh dari perhatian publik. Yang lain meyakini bahwa mereka hidup dalam kesunyian, jauh dari kemewahan dan kekuasaan yang pernah mereka miliki. Bertahun-tahun kemudian, sebuah wawancara rahasia dikabarkan muncul. Dalam rekaman itu terlihat sosok Charles yang telah menua. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Camilla juga terlihat murung saat menatap keluar jendela yang berdebu. Banyak orang menafsirkan ekspresi tersebut sebagai simbol dari kehidupan yang berubah drastis. Sementara itu, di jantung kota London berdiri sebuah patung besar Diana. Setiap hari, bunga-bunga segar diletakkan di sekelilingnya. Anak-anak bermain di dekatnya, sementara banyak orang datang untuk mengenang sosok sang putri. Bagi banyak orang, Diana bukan lagi sekadar korban tragedi, melainkan simbol harapan dan keteguhan. Kisahnya terus hidup dalam ingatan masyarakat. Dan dengan demikian, cerita itu seolah berputar kembali ke titik awal. Sebuah pengingat bahwa tidak ada kekuasaan, takhta, atau mahkota yang lebih besar daripada kebenaran. Diana tetap dikenang sebagai legenda, seorang putri yang tidak membutuhkan mahkota untuk memenangkan hati dunia. Elton John dan putri Diana sering terlihat bersama dalam berbagai acara publik. Namun di balik sorotan kamera, hubungan mereka menghadapi berbagai tekanan yang tidak banyak diketahui orang. Tekanan itulah yang kemudian perlahan menciptakan jarak menyakitkan di antara keduanya. Kini, setelah bertahun-tahun memilih diam, Elton mengungkapkan bahwa Raja Charles memiliki peran besar dalam membuat hubungannya dengan Diana merenggang. Persahabatan Elton dan Diana bermula pada tahun 1981 saat pesta ulang tahun ke-21 Pangeran Andrew. Hubungan mereka tumbuh secara tak terduga melalui humor, kepedulian, dan pemahaman yang sama terhadap tekanan hidup di bawah sorotan publik. Diana, yang saat itu merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia dan dibebani tuntutan kerajaan, menemukan kenyamanan dalam kehangatan dan empati Elton. Di sisi lain, Elton yang juga pernah menghadapi berbagai pergulatan pribadi, merasa menemukan sosok sahabat sejati dalam diri Diana. Ikatan mereka sangat dalam dan tulus. Namun, persahabatan itu tidak selalu berjalan mulus. Menurut Elton, titik balik dalam hubungan mereka terjadi pada tahun 1997. Saat itu,
Ia meminta Diana menulis kata pengantar untuk sebuah buku amal bagi yayasan AIDS miliknya. Diana awalnya setuju, tetapi kemudian menarik dukungannya pada saat-saat terakhir. Elton merasa sangat kecewa dan bingung dengan keputusan mendadak itu. Baru beberapa waktu kemudian ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, Charles telah menekan Diana agar mundur dari proyek tersebut. Charles disebut khawatir bahwa keterlibatan Diana dalam proyek yang dianggap sensitif itu dapat membawa perhatian negatif bagi keluarga kerajaan. Pengungkapan ini sangat melukai Elton. Ia merasa bukan hanya dikhianati oleh keputusan Diana, tetapi juga oleh pengaruh tersembunyi Charles di baliknya. Peristiwa tersebut menjadi awal dari keretakan menyakitkan antara Elton dan Diana. Persahabatan mereka yang dulu hangat mulai mendingin. Telepon dan pertemuan yang dahulu sering mereka lakukan perlahan menjadi masa lalu. Elton akhirnya memilih berbicara setelah bertahun-tahun merenung. Ia mengakui bahwa membuka suara bukanlah hal mudah, karena ia tahu kata-katanya memiliki dampak besar. Namun, ia merasa penting untuk menyampaikan kebenaran. Bukan untuk menciptakan kontroversi, melainkan untuk menghormati warisan Diana. Pengakuan Elton menggambarkan betapa rumitnya tekanan yang dihadapi Diana sebagai anggota keluarga kerajaan. Kisah ini bukan hanya tentang persahabatan, tetapi juga tentang cinta, kehilangan, dan pengaruh abadi dari salah satu tokoh paling dicintai dalam sejarah modern. Pengaruh Raja Charles. Raja Charles selalu dikenal sebagai sosok yang menjunjung tradisi, protokol, dan tanggung jawab dalam monarki Inggris. Namun di balik citra publik yang penuh kewajiban itu, terdapat kisah yang jauh lebih rumit mengenai pengaruhnya terhadap orang-orang terdekat, termasuk mendiang Putri Diana. Baru-baru ini, Elton John mengungkap bagaimana tindakan Charles tidak hanya membentuk kehidupan Diana, tetapi juga memengaruhi persahabatannya dengan orang-orang di luar keluarga kerajaan, termasuk Elton sendiri. Elton dan Diana memiliki persahabatan yang langka dan indah. Mereka terhubung secara emosional, dengan Elton memberikan humor dan empati pada masa-masa paling sulit dalam hidup Diana. Namun, seiring kedekatan mereka bertambah, Charles mulai melihat hubungan itu sebagai potensi masalah bagi keluarga kerajaan. Popularitas Diana yang terus meningkat, ditambah kedekatannya dengan Elton, seorang selebritas dunia yang vokal dalam isu AIDS, membuat Charles merasa tidak nyaman. Ia sangat peduli terhadap citra monarki. Kepribadian Elton yang berani dan pekerjaannya dalam isu-isu yang saat itu masih dianggap kontroversial, dinilai tidak sejalan dengan nilai konservatif lingkungan kerajaan. Contoh paling jelas dari pengaruh Charles terlihat dalam kontroversi buku amal tahun 1997. Elton meminta Diana menulis kata pengantar untuk buku yang mendukung yayasan AIDS miliknya. Diana awalnya setuju, tetapi kemudian menarik diri pada saat-saat terakhir. Elton kemudian mengungkap bahwa Charles telah menekan Diana untuk membatalkan dukungannya. Charles disebut takut bahwa keterlibatan Diana dalam proyek tersebut dapat merusak reputasi monarki. Keputusan itu membuat Elton merasa terluka dan bingung. Peristiwa tersebut menandai awal dari kerenggangan yang menyakitkan antara dua sahabat itu. Pengaruh Charles tidak berhenti pada proyek buku amal tersebut. Elton juga mengingat bagaimana Diana sering bercerita bahwa ia merasa terjebak dalam peran kerajaannya. Ia merasa jarak emosional Charles dan fokusnya pada tradisi membuat dirinya sulit merasa didukung. Di balik layar, Charles disebut secara halus memengaruhi banyak keputusan Diana, termasuk hubungan Diana dengan orang-orang di luar keluarga kerajaan. Hal ini menciptakan ketegangan terus-menerus antara keinginan Diana untuk hidup secara jujur dan tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan aturan kerajaan. Pengakuan Elton mengenai tindakan Charles memperlihatkan tekanan tersembunyi di dalam keluarga kerajaan. Meski niat Charles mungkin untuk melindungi monarki, pengaruhnya membawa dampak besar, termasuk rasa terasing yang dialami Diana, dan tekanan terhadap hubungan-hubungan pribadinya. Insiden buku amal. Insiden buku amal menjadi titik balik dalam persahabatan Elton John dan Putri Diana. Pada tahun 1997, Elton sedang mengerjakan sebuah buku meja kopi amal untuk mendukung yayasan AIDS miliknya, sebuah tujuan yang sangat dekat dengan hatinya. Buku itu bertujuan meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dana bagi penderita AIDS pada masa ketika penyakit tersebut masih sangat distigmatisasi. Proyek ini berani, penuh belas kasih, dan Diana, yang dikenal dengan kerja kemanusiaannya, setuju untuk menulis kata pengantar. Keterlibatan Diana sangat penting. Pengaruh globalnya dapat membawa perhatian besar terhadap isu AIDS
dan membantu menghapus stigma yang melekat pada penyakit tersebut. Elton sangat bahagia dengan dukungan Diana. Nama Diana dalam proyek itu tidak hanya akan menarik perhatian publik, tetapi juga menjadi langkah kuat dalam perjuangan kemanusiaan. Namun ketika semuanya tampak berjalan lancar, Diana tiba-tiba menarik diri dari proyek tersebut. Elton sangat terkejut dan terluka. Ia tidak mengerti mengapa Diana membatalkan dukungannya terhadap sesuatu yang sebelumnya terlihat begitu ia pedulikan. Baru kemudian, Elton mengetahui bahwa Charles ikut campur. Menurut Elton, Charles menyampaikan kekhawatiran tentang keterlibatan Diana dalam proyek yang dianggap kontroversial itu. Keluarga kerajaan yang sangat menjaga tradisi dan berusaha menghindari isu sensitif, melihat hubungan Diana dengan kampanye AIDS sebagai risiko. Pengungkapan itu membuat Elton terpukul. Ia merasa kecewa karena pengaruh pihak luar, terutama Charles, telah memisahkan dirinya dari Diana. Bagi Diana, situasi itu juga menyakitkan. Ia terjebak antara kesetiaannya kepada Elton dan keinginannya menjaga ketenangan di dalam keluarga kerajaan. Insiden ini memperlihatkan betapa besar tekanan yang ia hadapi sebagai bagian dari monarki. Kesepian Diana. Putri Diana adalah salah satu tokoh paling dicintai dalam sejarah modern. Namun di balik kekaguman publik dan citra glamor, ia menjalani kehidupan yang penuh kesepian. Terjebak dalam dunia kerajaan yang kaku dan terus diawasi media, Diana sering merasa tidak memiliki tempat untuk benar-benar bersandar. Dari luar, hidupnya tampak seperti dongeng. Ia adalah Putri Wales, menikah dengan Pangeran Charles, dan dicintai jutaan orang di seluruh dunia. Namun di balik tembok istana, kenyataannya jauh berbeda. Pernikahannya dengan Charles penuh ketegangan, jarak emosional, dan pengkhianatan. Diana mengetahui hubungan Charles dengan Camilla Parker Bowles, dan hal itu membuatnya merasa tidak dicintai serta ditolak. Ketika pernikahannya mulai runtuh, Diana semakin merasa terasing di dalam keluarga kerajaan. Tradisi dan tuntutan kehidupan kerajaan terasa menyesakkan. Ia sering merasa seperti orang luar yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola yang dituntut monarki. Setiap langkahnya diawasi. Setiap kekurangannya diperbesar oleh media. Kehadiran paparazzi yang terus-menerus membuatnya semakin kehilangan privasi dan ketenangan. Kesehatan mental. Diana juga sangat terdampak. Ia menghadapi bulimia dan depresi yang dipicu oleh tekanan peran kerajaan dan kehancuran rumah tangganya. Ia sering bercerita kepada teman-teman dekat tentang rasa putus asa dan kesedihannya. Elton John menjadi salah satu sahabat yang ia percaya pada masa-masa tergelapnya. Percakapan larut malam di antara mereka memperlihatkan betapa dalam penderitaan Diana. Ia membagikan ketakutan, kemarahan, dan kerinduannya terhadap kehidupan yang bebas dari sorotan kerajaan. Meski terluka, Diana tetap berkomitmen pada kerja kemanusiaan. Ia menyalurkan rasa kesepiannya menjadi kepedulian kepada orang lain. Ia memperjuangkan isu AIDS, penghapusan ranjau darat, dan berbagai kampanye kemanusiaan lainnya. Dalam membantu orang lain, Diana menemukan makna meski hidup pribadinya terasa semakin sulit dikendalikan. Kerenggangan dan pertemuan kembali. Persahabatan Elton John dan Putri Diana adalah salah satu hubungan paling menyentuh yang pernah disaksikan publik. Namun seperti banyak hubungan dekat lainnya, persahabatan mereka juga menghadapi ujian. Kerenggangan mereka terjadi pada pertengahan 1990-an akibat proyek buku amal tahun 1997. Elton berencana menerbitkan buku untuk mendukung yayasan AIDS miliknya. Diana awalnya setuju menulis kata pengantar, tetapi kemudian menarik dukungannya. Keputusan itu membuat Elton kecewa dan bingung. Ia kemudian mengetahui bahwa Charles diduga memengaruhi keputusan Diana, memintanya mundur demi menjaga citra keluarga kerajaan. Kerenggangan itu membuat hubungan mereka yang dulu hangat perlahan memudar. Diana sedang menghadapi kehancuran pernikahan, tekanan media, dan rasa terasing yang mendalam. Elton juga merasa kehilangan, karena Diana adalah salah satu orang yang benar-benar memahami dirinya. Pada Juli 1997, sebuah tragedi mempertemukan mereka kembali. Kematian Gianni Versace, sahabat mereka berdua, menjadi titik balik. Di pemakaman Versace di Milan, Elton dan Diana duduk berdampingan. Mereka saling menghibur, berpegangan tangan, dan berbicara dengan lembut. Kehangatan lama itu kembali terasa, meski hanya sebentar. Bagi Elton, momen tersebut terasa manis sekaligus menyakitkan, karena mengingatkannya pada kedekatan yang pernah mereka miliki. Sayangnya, hubungan yang mulai pulih itu tidak berlangsung lama.
Hanya beberapa minggu kemudian, Diana meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Paris. Elton kehilangan bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga kesempatan untuk benar-benar memperbaiki hubungan mereka. Kisah kerenggangan dan pertemuan kembali ini menjadi pengingat menyentuh tentang rapuhnya hubungan manusia dan pentingnya menghargai orang-orang yang kita cintai. Penghormatan Elton untuk Diana. Penghormatan Elton John kepada putri Diana tetap menjadi salah satu momen paling ikonik dan emosional dalam sejarah modern. Persahabatan mereka dipenuhi tawa, pergulatan bersama, dan rasa saling menghormati. Ketika Diana meninggal secara tragis pada 31 Agustus 1997, Elton sangat terpukul. Ia baru saja kembali dekat dengan Diana setelah masa kerenggangan yang menyakitkan, sehingga kehilangan itu terasa semakin berat. Bagi Elton, Diana bukan hanya seorang putri, tetapi juga sahabat yang memahami rasa sakit, tekanan, dan kesepian di balik kehidupan publik. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam yang tidak mudah disembuhkan. Melalui musik dan kenangan, Elton kemudian memberikan penghormatan yang menyentuh hati jutaan orang. Penghormatan itu tidak hanya menjadi simbol duka, tetapi juga bukti betapa besar cinta dan rasa hormatnya kepada Diana. Bagi dunia, Diana tetap dikenang sebagai putri rakyat. Bagi Elton, ia adalah sahabat sejati yang pernah hadir dalam hidupnya, meski waktu mereka bersama berakhir terlalu cepat. Setelah kembali dekat dengan Diana setelah masa kerenggangan, kematian mendadaknya membuat Elton benar-benar hancur. Dalam kesedihan yang mendalam, Elton menemukan cara untuk menghormati sahabatnya dengan sebuah penghormatan yang kemudian menyentuh jutaan orang di seluruh dunia. Pada pemakaman Diana yang digelar di Westminster Abbey, Elton membawakan versi baru dari lagunya, Candle in the Wind. Lagu itu awalnya ditulis sebagai penghormatan untuk Marilyn Monroe. Tetapi liriknya kemudian diubah oleh rekan lama Elton, Bernie Taupin, agar mencerminkan kehidupan dan warisan Diana. Versi baru yang dikenal sebagai Goodbye England's Rose, menggambarkan Diana sebagai sosok penuh kasih, penyayang, dan ikonik yang telah menyentuh hati begitu banyak orang. Penampilan itu sangat mengharukan. Saat Elton bernyanyi, suaranya membawa beban kesedihan pribadi sekaligus duka kolektif jutaan orang yang merasa kehilangan putri rakyat. Lirik lagu tersebut berbicara tentang kebaikan Diana dan kemampuannya menjangkau orang-orang biasa, menembus batas kerajaan, dan menunjukkan sisi kemanusiaannya. Kalimat, "Lilinmu padam jauh sebelum legendamu berakhir," menangkap inti dari pengaruh Diana. Hidupnya memang terhenti terlalu cepat, tetapi warisannya akan terus hidup selamanya. Di balik layar, penghormatan Elton sempat menjadi perdebatan. Raja Charles disebut memiliki keraguan terhadap penampilan yang begitu emosional dan modern dalam sebuah pemakaman kerajaan yang seharusnya berlangsung secara tradisional. Namun, Dekan Westminster mendukung gagasan tersebut karena memahami bahwa publik membutuhkan cara yang tulus untuk berduka. Pada akhirnya, penampilan Elton menjadi salah satu momen paling berkesan dalam upacara tersebut dan menggema ke seluruh dunia. Versi baru, Candle in the Wind, kemudian menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa, dengan hasil penjualannya disumbangkan untuk Badan Amal Diana. Bagi Elton, lagu itu bukan sekadar musik. Itu adalah caranya mengucapkan selamat tinggal kepada seorang sahabat tercinta dan memastikan bahwa kenangan tentang Diana akan terus hidup. Kesetiaan Elton kepada anak-anak Diana. Setelah kematian tragis putri Diana pada tahun 1997, Elton John tetap terhubung kuat dengan kenangannya melalui kesetiaan kepada kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Pengabdian Elton kepada anak-anak Diana menjadi caranya menjaga warisan sang putri tetap hidup, sekaligus mendukung dua anak laki-laki yang sangat dicintai Diana. Selama bertahun-tahun, Elton berperan sebagai sahabat sekaligus pelindung, berdiri di sisi mereka dalam berbagai masa sulit. Elton memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Pangeran Harry, yang menurutnya mengingatkan pada kehangatan, humor, dan belas kasih Diana. Setelah kematian Diana, Elton tetap menjaga hubungan dengan William dan Harry. Namun, Harry seringkali menjadi sosok yang lebih dekat dengannya dan meminta nasihat darinya. Elton, yang juga pernah menghadapi tekanan ketenaran dan perjuangan pribadi, memahami beban yang dirasakan,
para pangeran muda saat tumbuh di bawah sorotan publik. Ia menjadi seseorang yang dapat mereka percaya, memberikan nasihat dan dukungan emosional ketika mereka sangat membutuhkannya. Salah satu momen paling indah yang menunjukkan kesetiaan Elton terjadi pada tahun 2018, ketika ia tampil di pernikahan Harry dan Meghan Markle. Penampilannya dalam resepsi bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebuah tanda cinta dan dukungan yang tulus bagi pasangan tersebut. Kehadiran Elton di pernikahan itu menegaskan komitmennya yang berkelanjutan terhadap keluarga Diana, serta keinginannya untuk merayakan kebahagiaan mereka, sebagaimana Diana mungkin akan menginginkannya. Namun, kesetiaan Elton tidak hanya muncul dalam momen bahagia. Ketika Harry dan Meghan menghadapi tekanan media dan kritik yang terus-menerus, Elton ikut membela mereka. Ia secara terbuka mendukung pasangan itu ketika mereka dikritik karena menggunakan jet pribadi. Elton menjelaskan bahwa dialah yang menyediakan penerbangan tersebut dan memastikan dampak lingkungannya diimbangi. Pembelaan Elton terhadap Harry dan Meghan menunjukkan bahwa ia tidak takut berdiri di pihak mereka, bahkan jika hal itu membuat dirinya ikut dikritik. Kesetiaan ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Dukungan Elton yang kuat terhadap Harry dan Meghan, terutama ketika hubungan mereka dengan keluarga kerajaan semakin tegang, memperdalam jarak antara Elton dan monarki. Namun, bagi Elton, prioritasnya selalu jelas: menghormati warisan Diana dan melindungi anak-anaknya. Bagi Elton, kesetiaan kepada putra-putra Diana bukan hanya soal persahabatan. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap ikatan yang pernah ia miliki dengan ibu mereka. Melalui tindakannya, Elton terus membela nilai-nilai yang diperjuangkan Diana dan memastikan semangatnya tetap hidup melalui anak-anaknya. Kritik Elton terhadap Charles. Elton John dikenal sebagai sosok yang tidak takut menyampaikan kebenaran menurut pandangannya. Ketika berbicara tentang Raja Charles, kata-katanya memiliki bobot besar. Selama bertahun-tahun, Elton semakin terbuka mengenai peran Charles dalam berbagai kesulitan yang dialami Putri Diana. Sebagai salah satu sahabat dekat Diana, Elton menyaksikan langsung dampak emosional yang ditimbulkan oleh pernikahan Diana dan Charles. Salah satu kritik utama Elton terhadap Charles adalah ketidakmampuan Charles untuk terhubung secara emosional dengan Diana. Menurut Elton, Diana sering bercerita kepadanya tentang betapa kesepian dan terperangkapnya ia dalam pernikahan tersebut. Diana menggambarkan Charles sebagai sosok yang jauh secara emosional dan lebih fokus menjaga citra keluarga kerajaan daripada memperhatikan kebutuhan istrinya. Pengabaian emosional itu, ditambah hubungan Charles dengan Camilla Parker Bowles, membuat Diana merasa semakin terasing dan terluka. Elton juga mengkritik Charles karena dianggap memengaruhi keputusan-keputusan pribadi Diana, terutama dalam hal persahabatan. Salah satu contoh paling menonjol adalah insiden buku amal tahun 1997. Diana telah setuju untuk menulis kata pengantar bagi buku yang hasilnya akan mendukung yayasan AIDS milik Elton. Namun, di bawah tekanan Charles yang khawatir terhadap reputasi keluarga kerajaan, Diana akhirnya menarik dukungannya. Keputusan itu menimbulkan keretakan antara Elton dan Diana, sebuah luka yang sangat menyakitkan bagi keduanya. Elton kemudian berbicara terbuka tentang bagaimana campur tangan Charles berperan besar dalam kerenggangan tersebut. Di luar hubungan pribadi mereka, Elton juga menyuarakan kekecewaannya terhadap cara Charles menghadapi popularitas Diana yang terus meningkat. Ketika kerja kemanusiaan Diana dan kemampuannya menjalin hubungan dengan masyarakat membuatnya menjadi anggota kerajaan yang paling dicintai, Charles disebut merasa tidak nyaman. Menurut Elton, rasa cemburu Charles dan keinginannya untuk mengendalikan narasi tentang Diana hanya menambah beban yang harus ditanggung Diana di dalam monarki. Bagi Elton, kritiknya terhadap Charles bukan semata-mata tentang kemarahan. Itu adalah upaya untuk menyampaikan kebenaran dan menjaga warisan Diana. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi. Diana, banyak di antaranya, menurut pandangannya, dipengaruhi oleh tindakan Charles. Membela Diana dan warisannya. Elton John selalu dikenal sebagai pria yang setia. Ketika menyangkut Putri Diana, komitmennya terhadap warisan sang putri tidak pernah goyah. Sejak mereka bersahabat pada awal 1980-an, Elton mengagumi keberanian, belas kasih, dan kemampuan Diana untuk terhubung dengan orang lain secara manusiawi. Setelah kematian tragisnya pada tahun 1997, Elton merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa kenangan dan nilai-nilai Diana tidak akan pernah dilupakan. Keputusan Elton untuk berbicara tentang perjuangan Diana bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, ia memilih diam mengenai peran yang diduga dimainkan Charles dalam rasa terasing Diana dan keretakan persahabatan mereka. Namun kemudian, Elton merasa bahwa kebenaran perlu disampaikan. Bukan untuk menciptakan kontroversi, melainkan untuk menghormati kehidupan dan warisan Diana. Ia percaya, dunia perlu memahami apa yang harus dihadapi Diana sebagai bagian dari keluarga kerajaan, serta bagaimana kerja kemanusiaannya terkadang tertutup oleh politik istana. Salah satu tindakan kesetiaan Elton yang paling penting terjadi pada pemakaman Diana. Penampilannya membawakan versi baru, Candle in the Wind, menjadi momen penting dalam duka publik. Lagu yang ditulis ulang sebagai Goodbye England's Rose menjadi penghormatan yang tulus terhadap kehidupan Diana dan pengaruhnya bagi jutaan orang di seluruh dunia. Penampilan itu sempat menuai perdebatan karena Charles disebut memiliki keraguan terhadap nada emosional lagu tersebut. Namun Elton tetap teguh. Baginya, lagu itu memberi ruang bagi rakyat untuk berduka dan merayakan warisan Diana. Di luar pemakaman, dedikasi Elton terhadap kenangan Diana terus berlanjut melalui dukungannya terhadap Pangeran William dan Pangeran Harry. Pembelaannya terhadap Harry dan Meghan Markle saat mereka menghadapi tekanan media dan kehidupan kerajaan mencerminkan kesetiaannya terhadap nilai-nilai Diana. Elton tidak pernah ragu membela apa yang ia yakini benar, bahkan jika itu berarti harus berbicara melawan tokoh kuat seperti Raja Charles. Bagi Elton, membela Diana lebih dari sekadar tindakan persahabatan. Itu adalah janji untuk menjaga semangatnya tetap hidup. Melalui kata-kata, musik, dan tindakannya, Elton terus memastikan bahwa warisan Diana tentang kebaikan, keberanian, dan kemanusiaan tetap bersinar, bahkan puluhan tahun setelah kepergiannya. Perpisahan terakhir Elton dengan keluarga kerajaan. Hubungan Elton John dengan keluarga kerajaan selalu rumit. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan itu disebut mencapai titik terjauh, meski Elton tetap setia pada kenangan Putri Diana dan anak-anaknya. Dukungan terbukanya terhadap Harry dan Meghan Markle telah menciptakan jarak yang jelas antara dirinya dan sebagian anggota kerajaan, terutama Raja Charles. Perpisahan terakhir Elton dengan keluarga kerajaan bukan hanya soal hubungan pribadi. Ini tentang keberaniannya berdiri pada apa yang ia yakini benar dan membela warisan Diana. Ikatan Elton dengan putra-putra Diana semakin kuat setelah kematian sang putri pada tahun 1997. Ia selalu mengagumi keberanian dan belas kasih Diana, dan ia melihat kualitas yang sama dalam diri Harry. Selama bertahun-tahun, Elton menjadi sekutu dan mentor yang dipercaya Harry, memberikan bimbingan saat Harry menghadapi tekanan kehidupan kerajaan. Namun, ketika Harry dan Meghan mundur dari tugas kerajaan dan menghadapi pengawasan media yang sangat keras, kesetiaan Elton kepada mereka menjadi semakin terlihat sekaligus semakin kontroversial. Salah satu momen penting dalam keretakan Elton dengan keluarga kerajaan terjadi ketika Harry dan Meghan dikritik karena menggunakan jet pribadi. Elton secara terbuka membela pasangan itu. Ia menjelaskan bahwa dirinya yang menyediakan penerbangan tersebut dan memastikan dampak lingkungannya telah diimbangi. Bagi Elton, itu adalah cara untuk melindungi putra Diana dan melawan perlakuan media yang menurutnya tidak adil, mirip dengan tekanan yang dahulu dialami Diana. Namun, dukungan Elton yang vokal kepada Harry dan Meghan semakin memperdalam jaraknya dengan keluarga kerajaan. Dukungan Elton yang begitu terbuka terhadap Harry dan Meghan semakin memperlebar jarak antara dirinya dan Raja Charles. Namun, bagi Elton, persoalan ini bukan hanya tentang Harry dan Meghan. Ini adalah tentang nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan Diana. Diana selalu membela kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Elton merasa dirinya memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat tersebut melalui dukungannya terhadap anak-anak Diana. Ia melihat kesamaan antara perlakuan media terhadap Diana di masa lalu dan tekanan yang kemudian dialami Harry dan Meghan. Karena itulah, Elton memilih untuk berdiri di sisi mereka, meskipun hal itu berarti menjauh dari sebagian lingkungan kerajaan. Perpisahan terakhir Elton dengan keluarga kerajaan menjadi bukti kesetiaannya yang tidak pernah goyah kepada Diana dan keluarganya. Meskipun hubungannya dengan monarki mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu, komitmennya untuk menjaga warisan Diana tetap hidup masih sangat kuat hingga hari ini. Mengapa Diana dianggap berbahaya? Dalam narasi yang berkembang, ada yang berpendapat bahwa Diana dianggap berbahaya
karena kemampuannya membangun kembali citranya sendiri di mata publik. Ia menjalin hubungan yang kuat dengan pers Inggris dan mampu berbicara langsung kepada masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada struktur kerajaan. Kemampuan itu membuat sebagian orang percaya bahwa Diana memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Semakin populer ia di mata rakyat, semakin sulit bagi pihak lain untuk mengendalikan narasi tentang dirinya. Terowongan rahasia di bawah mansion Camilla. Kemudian muncul sebuah kisah yang jauh lebih mengejutkan. Di bawah sebuah mansion megah milik Camilla, tersembunyi jauh di bawah tanah, konon terdapat sebuah terowongan rahasia yang tidak diketahui publik. Selama bertahun-tahun tempat itu dikatakan tetap tersembunyi, terlupakan, dan tidak pernah tersentuh. Suatu hari, menurut cerita tersebut, pihak penyelidik menemukan keberadaan terowongan itu secara tidak sengaja. Awalnya mereka mengira itu hanyalah lorong bawah tanah tua yang mungkin pernah digunakan pekerja pada masa lampau. Namun ketika mereka melangkah masuk, suasananya terasa berbeda. Udara terasa dingin. Keheningan menyelimuti seluruh lorong. Sorotan senter memperlihatkan berbagai simbol aneh yang terukir di dinding. Semakin jauh mereka berjalan, semakin besar rasa tidak nyaman yang muncul. Dan di ujung lorong itulah mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Informasi rahasia yang mengubah segalanya. Kisah ini disebut bermula dari sebuah informasi anonim. Pada suatu malam yang dingin, seorang petugas intelijen Amerika menerima sebuah email misterius. Tidak ada nama pengirim, tidak ada identitas yang jelas. Hanya sebuah pesan singkat. Periksa area di bawah properti Camilla. Ada terowongan. Ada rahasia yang terkubur. Ini jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Awalnya pesan itu dianggap lelucon. Namun email tersebut disertai dokumen-dokumen lama dan beberapa peta rinci. Dokumen itu tampak tua. Bahkan beberapa di antaranya memiliki cap kerajaan dan simbol yang tidak dikenal. Yang paling menarik perhatian adalah peta-peta tersebut. Peta itu menunjukkan jaringan terowongan, ruang tersembunyi, dan sebuah area yang ditandai sebagai ruang penyimpanan khusus. Semua lokasi itu disebut berada tepat di bawah properti pribadi Camilla. Detailnya begitu rinci sehingga sulit dipercaya jika semuanya hanyalah rekayasa. Mengapa penyelidik tertarik? Dalam cerita ini, alasan ketertarikan penyelidik muncul karena beberapa dokumen yang bocor disebut memiliki hubungan dengan transaksi keuangan internasional, rekening luar negeri, dan aktivitas yang diduga melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Jika sebagian informasi tersebut benar, maka persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut properti pribadi, melainkan dapat melibatkan berbagai yurisdiksi internasional. Namun muncul masalah besar. Bagaimana mungkin melakukan penyelidikan terhadap area yang berkaitan dengan lingkungan kerajaan tanpa menimbulkan kontroversi besar? Diskusi panjang pun disebut terjadi secara tertutup. Setelah berbagai pertemuan rahasia, akhirnya dibentuk sebuah tim kecil yang bertugas melakukan pemeriksaan secara diam-diam. Tidak ada media, tidak ada konferensi pers, tidak ada publikasi resmi. Awal pencarian. Tim tiba menjelang matahari terbenam. Dari luar, mansion tersebut tampak tenang dan indah. Pepohonan berdiri kokoh, burung-burung melintas di langit. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang luar biasa mungkin tersembunyi di bawahnya. Pemeriksaan dimulai dari dalam bangunan. Setiap ruangan diperiksa dengan teliti. Dinding, lantai, ruang penyimpanan, hingga area bawah tanah diperiksa satu persatu. Berjam-jam berlalu tanpa hasil. Lalu mereka memasuki gudang anggur tua. Ruangan itu dipenuhi rak-rak kayu kuno, botol-botol berdebu, dan aroma usia yang terasa kuat. Namun, ada satu benda yang terlihat berbeda. Sebuah lemari kayu yang tampak terlalu baru. Permukaannya bersih dan mengilap, kontras dengan seluruh ruangan di sekitarnya. Ketika lemari itu dipindahkan, sesuatu yang mengejutkan terlihat. Di belakangnya terdapat pintu logam kecil yang tersembunyi sempurna. Tidak ada pegangan, tidak ada kunci, hanya ukiran-ukiran aneh di sekeliling bingkainya. Setelah berusaha keras membukanya, pintu itu akhirnya terbuka. Udara dingin dan lembab langsung menerpa mereka. Di hadapan mereka terbentang sebuah lorong sempit yang mengarah jauh ke bawah tanah. Kesan pertama di dalam terowongan. Lorong itu terasa seperti adegan dalam film misteri. Gelap, sempit, dan sunyi. Setiap langkah menghasilkan gema yang terdengar panjang. Dindingnya terbuat dari batu bata tua, sebagian tampak rapuh, sementara sebagian lain terlihat jauh lebih baru. Yang paling menarik perhatian adalah simbol-simbol yang terukir di sepanjang dinding. Mahkota, ular, salib, dan berbagai tulisan dalam bahasa yang tidak langsung dikenali. Beberapa ukiran tampak sangat tua.
sementara yang lain terlihat baru dibuat. Tidak hanya itu, di antara batu-batu tersebut terdapat kabel-kabel yang tertanam di dinding. Sebagian sudah berkarat, tetapi sebagian lain terlihat masih baru. Hal itu memunculkan dugaan bahwa lorong tersebut mungkin pernah digunakan dalam waktu yang relatif modern. Ruang-ruang rahasia. Setelah berjalan cukup jauh, lorong itu akhirnya terbuka menuju sebuah ruangan besar di bawah tanah. Ruangan tersebut sangat luas. Meja-meja kayu tua berdiri di berbagai sudut. Buku-buku kuno, gulungan dokumen, dan peta-peta lama berserakan di atasnya. Rak-rak besar memenuhi dinding, dipenuhi buku berjilid kulit yang tampak berusia ratusan tahun. Sebagian peta menggambarkan wilayah yang bahkan sudah tidak ada lagi. Sebagian lainnya menunjukkan kastel, kota, dan properti kerajaan dengan berbagai tanda misterius. Salah satu anggota tim berbisik bahwa tempat itu jauh dari kesan ruang bawah tanah biasa. Ketika pemeriksaan berlanjut, mereka menemukan berbagai benda berharga. Pedang kuno dengan lambang kerajaan, perisai bersejarah, perhiasan, mahkota, kalung, cincin. Banyak di antaranya dikisahkan sebagai artefak yang selama ini dianggap hilang. Namun yang lebih mengejutkan adalah tumpukan surat, catatan pribadi, dan foto-foto lama. Beberapa foto memperlihatkan anggota keluarga kerajaan dalam situasi pribadi. Yang lain menampilkan tokoh-tokoh politik dunia dalam pertemuan tertutup. Jika seluruh dokumen dan foto tersebut benar-benar asli, dampaknya berpotensi sangat besar. Pintu besi yang tersegel. Namun bagian paling mengejutkan masih berada di depan mereka. Di salah satu sudut ruangan terdapat pintu besi besar. Berbeda dengan benda-benda lain yang tampak tua. Pintu ini terlihat jauh lebih modern dan kokoh. Pintu tersebut tampaknya dirancang untuk melindungi sesuatu yang dianggap sangat penting. Setelah berbagai upaya, pintu akhirnya berhasil dibuka. Di baliknya terdapat sebuah ruang penyimpanan yang dingin dan rapi. Tumpukan dokumen tersusun dengan teratur. Sebagian berupa manuskrip tua dengan cap kerajaan. Sebagian lainnya berupa dokumen modern yang telah ditandatangani dan distempel. Menurut narasi yang beredar, dokumen-dokumen tersebut bukan sekadar arsip biasa. Mereka disebut berisi informasi mengenai jaringan rahasia, praktik pemerasan, kesepakatan tersembunyi, serta berbagai aktivitas yang diduga melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai negara. Dan saat itulah para penyelidik menyadari bahwa apa yang mereka temukan mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan sebelumnya.